Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk kita, salam untuk kita semua senusantara. Inilah hidup kita di zaman perjuangan di saat ini. Hanya jalan setapak menuju pencerahan. Jangan sampai kita terhalang oleh tembok seperti tembok ini. Rumah yang terhalang oleh tembok adalah rumah yang berada di belakang. Jangan sampai kita berada di belakang. Kebaikan kita bila tertutupi tak akan kelihatan. Perjuangan kita kalau kita tertutupi tak akan kelihatan seperti tembok ini. Tembok yang menghalang rumah kita, yang menghalang hati kita, tapi ada jalan setapak untuk menuju pencerahan, untuk menuju keselamatan, yaitu keimanan kita. Hanya kekuatan doa dan iman di perjalanan kita di bumi ini, di akhir zaman ini, hanya pencerahan dari Sang Pencipta. Jalan biarpun setapak akan menuju keselamatan. Ketujuan kita, tujuan dari awal kita diciptakan ke bumi ini. Tuhan menciptakan kita, Sang Maha Kuasa menciptakan kita untuk berjalan di dalam gemblengan, biarpun keadaan mendung dan petir yang selalu menggelegar, tapi tujuan kita adalah utama. Seperti Tuhan telah menurunkan Ibu Hawa dan Bapak Adam ke bumi ini untuk menjalani penebusan dosa, penebusan yang telah Dia lakukan ke alam surga, sehingga Dia diturunkan ke bumi ini untuk menebus segala kesalahannya, untuk menebus dan menjalani penderitaan, 1000 penderitaan, 1000 gemblengan. Itulah Dia. Bahkan perjalanan ini disertai oleh gemblengan dari alam ini, seperti kita berjalan di penderitaan, di kekurangan. Tidak seperti kita berada di surga, tapi kita berada di bumi untuk menjalankan dan melaksanakan gemblengan penderitaan, 1000 penderitaan, 1000 perjalanan. Itulah manusia. Kalau kita kuat, pasti akan melangkah sedikit demi sedikit untuk mendapatkan pencerahan, untuk mendapatkan lampu pelita dari Sang Maha Kuasa. Itulah kita. Seperti Nabi Isa mendapatkan pencerahan dan pertolongan dari Sang Pencipta. Dia mengalami 1000 gemblengan, 1000 penderitaan. Dia turun tak memakai mahkota, bahkan dia turun tanpa harta benda, hanya rumah yang ditempatinya hanya sebuah kandang domba. Itulah Dia. Untuk menjadi kuat, kita perlu gemblengan, kita perlu pencerahan. 1000 gemblengan, 1000 penderitaan, 1000 tangis adalah menuju keselamatan kita. Itulah keadaan kita di saat ini. Kalau kita tak kuat, seperti Nabi Nuh mengalami penderitaan, banjir yang meluap, sehingga dia berjalan menurut kehendak Sang Ilahi, dan dia bisa selamat dari banjir. Itulah dari ajaran, dari tebaran kasih Dia, dari semua gemblengan bisa diingat oleh anak cucu. Seperti Nabi Musa bisa membelah lautan, dan membawa domba-dombanya menuju keselamatan. Itulah Dia. Biarpun petir menggelegar, biarpun gemblengan berada di sisi kita, tapi kalau kita kuat, pasti kita akan diselamatkan dan mendapatkan hak kita
yaitu keselamatan di bumi dan di perjalanan cahaya. Itulah kalau kita kuat di dalam penderitaan dan di dalam tangis. Itulah kita di saat ini. Perjalanan di bumi ini, di akhir zaman ini adalah pencerahan. Bila kuat, bila kita berjalan menurut kehendak Sang Ilahi, maka kita akan terbuka pintu kita, terbuka di setiap perjalanan kita, dan menebarkan cinta kasih di akhir zaman ini. Bukalah semua pintu hatimu, pintu jendelamu, di setiap sudut hatimu akan membawa cahaya yang terang dari Sang Pencipta. Itulah di saat ini. Tapi banyak kebohongan, banyak kehancuran di zaman ini. Kemanusiaan ditinggalkan, cinta kasih ditinggalkan. Banyak manusia beragama, tapi belum tentu bertuhan. Tapi bila kita bertuhan, pasti kita berkitab dan beragama. Biarpun agama kita masing-masing, kekuatan kita adalah di hati. Pencerahan berada di hati. Hati yang ternaungi oleh Nur Muhammad. Dan di otak kita akan ternaungi oleh cahaya kasih, oleh Roh Suci. Bahkan pengucapan kita akan menyejukkan, seperti Yang Maha Kuasa telah memberikan firman dari langit, firman dari surga melalui kitab suci yang dibawa ajaran oleh setiap nabi. Itulah kita. Pencerahan didapat oleh kita sendiri bila kita berjalan menebarkan cinta kasih, menebarkan ajaran dari semua kitab suci yang dibawa oleh semua nabi, yang difirmankan oleh Yang Maha Kuasa, yang telah ditulis menjadi kitab suci. Itulah peninggalan dari pencerahan setiap nabi. Setiap ucapan adalah doa, setiap kata-kata adalah doa, setiap tebaran kasih adalah berkah dan tebaran dari hati kita. Setiap langkah kita akan membawa pencerahan bagi manusia yang taat. Seperti Nabi Isa selalu berdoa pada Yang Maha Kuasa. Biarpun 1000 tangis, 1000 penderitaan, 1000 perjalanan, dia tetap melaksanakan amanah dari Sang Pencipta. Bahkan sampai sekarang, karunia dari ajarannya selalu dibawa oleh setiap manusia, yaitu ajaran kasih, ajaran yang bisa menyelamatkan manusia. Biarpun di sekitar kita banyak mengalami penderitaan, perjalanan yang sulit, kemiskinan, bahkan tangis yang selalu berada di hati kita, tangis yang berada di hati, bahkan mendung yang selalu berada di kita, bahkan petir pun menyambar. Tapi Nabi Isa selalu berjalan ke dalam kasih-Nya, selalu menebarkan kasih. Setiap perjalanan Nabi akan membawa pencerahan. Dari awal sampai akhir perjalanan Nabi akan membawa kebaikan. Dari perjalanan Nabi Adam sampai Nabi Muhammad akan membawa pencerahan dan dicatat di setiap kitab suci. Itulah perjuangan semua nabi. Saudara-saudaraku semua, kita adalah makhluk hidup ciptaan dari Sang Pencipta. Setiap langkah kita, setiap perbuatan kita akan dihitung. Dari kita lahir, dari kita membuka mata, sampai kita menutup mata dan dipanggil oleh Yang Maha Kuasa, pasti perbuatan kita akan dicatat. Setiap perbuatan kita pasti akan ada akibatnya. Kalau kita berjalan menurut kehendak Sang Ilahi, menjalankan
segala firman dari Sang Pencipta, pasti kita akan diselamatkan. Kalau kita berjalan ke negatif seperti Fir'aun yang tenggelam ke lautan, seperti Korun yang terpendam di bumi, tak pernah menjalankan dari kekayaan yang telah diberikan oleh Yang Maha Kuasa, amanah yang diberikan oleh Yang Maha Kuasa. Apapun keadaan kita, tebarkanlah untuk keselamatan kita sendiri. Perjalanan kita sangatlah panjang. Keselamatan kita ditentukan oleh perbuatan kita sendiri. Ingatlah selalu, pencerahan pasti ada. Setiap zamannya pasti ada wali, ada pencerah, ada anak gembala yang akan memberikan pencerahan, memberikan wawasan, memberikan penyuluhan, sehingga manusia sadar. Perjalanan ini tidak mencari kekayaan, tidak mencari ketenaran, tapi bila kita salah, kalau kita berjalan menuju kebenaran, pasti Yang Maha Kuasa akan menolong kita. Seperti luasnya lautan, seperti terbukanya rumah, biarpun pintu jendela semua terbuka, seperti hamparan yang luas, seperti cakrawala yang tak terbatas, yang tak bisa ditembus oleh mata. Langit adalah luas, langit adalah ciptaan Yang Maha Kuasa. Seperti Yang Maha Kuasa memberikan pencerahan yang sangat luas bagi manusia, manusia yang sadar dan selalu ingat pada Sang Pencipta. Itulah Dia, ciptaan Yang Maha Kuasa. Ada manusia, ada tumbuhan, ada hewan, semua ada. Ada gaib, ada malaikat, ada dewa, ada iblis. Semua adalah serba berhubungan. Semua itu adalah kehendak dan takdir ciptaan di bumi ini, selalu berhubungan. Itulah kebesaran Yang Maha Kuasa. Bukalah hatimu, bukalah semua pintu hatimu, sehingga hatimu tercerahkan dan ternaungi oleh Nur Muhammad, dan di otakmu akan ternaungi oleh Roh Suci, dan perjalanan hidupmu pasti akan diberkahi oleh Yang Maha Kuasa. Itulah keadaan kita di bumi ini, dari membuka mata sampai menutup mata. Kalau kita beriman, pasti akan ditolong Yang Maha Kuasa. Apapun keadaan kita, bahkan kita akan diberikan berkah, rezeki yang melimpah, dan keselamatan di awal sampai akhir dengan selamat. Salam selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.